Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Irfanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pengambilan keputusan. Ya, perkenalkan, nama saya Fahri Irfanuddin dari kelas TL3B dengan NIM 19020437. Yang pertama yaitu pengantar. Pekerjaan seseorang pemimpin atau manajer tidak lepas dari pengambilan keputusan manajer. Harus dapat membuat keputusan oleh yang terbaik untuk organisasi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Pengambilan keputusan berangkat dari masalah atau kesempatan. Keputusan-keputusan dibuat oleh memecahkan berbagai masalah yang ada. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, seseorang pembuatan keputusan, pimpinan atau manajer mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Yang selanjutnya yaitu masalah dan kesempatan. Masalah sering diidentifikasikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan, sedangkan kesempatan sering diidentifikasikan sebagai suatu kondisi di mana kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Pengertian lain dari masalah atau suatu keadaan yang harus diselesaikan atau dicairkan solusinya pada umumnya. Permasalahan tidak dikehendakinya oleh siapapun. Penyelesaian terhadap suatu permasalahan pada hakikatnya adalah suatu usaha dan tindakan untuk meniadakan permasalahan tersebut. Masalah bersifat unik dan abstrak karena dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Suatu masalah baik yang dialami oleh seseorang atau organisasi terkadang bukanlah masalah bagi orang lain, melainkan justru menjadi solusi atau peluang untuk mengembangkan solusi. Ditinjau dari asalnya, masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber, di antaranya 1. Permasalahan dari diri sendiri. Suatu masalah yang timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia. 2. Permasalahan dari lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaan tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kekayaan yang ada. Lingkungan meliputi efek suasana dan D. 3. Permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang timbul sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses sesuatu kegiatan yang berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. 4. Fenomena lain. Permasalahan kadang timbul bukan dari faktor yang ada tetapi dari faktor X yang tidak terduga. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah baru yang terus diselesaikan. Selanjutnya yaitu definisi. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika diperlukannya untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional, dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh seorang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Terus tipe keputusan. Herbert Assessment mengklasifikasikan keputusan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat instruktur atau berulang, atau keduanya. Contohnya yaitu pembuatan KTP yang tahap-tahapnya sudah jelas, pengambilan uang di bank, penanganan pasien di rumah sakit, pemesanan tiket, penerimaan siswa baru, rekrutmen tenaga kerja baru di pabrik, quality control di pabrik, dan lain sebagainya. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah antara lain. 1. Norma. 2. Prosedur kerja. 3. Struktur organisasi atau middle or lower management. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Contohnya yaitu karena ada bencana gempa bumi, banyak nasabah suatu bank mengalami masalah kredit macet sehingga bank harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah ini. Keputusan tidak terprogram diselesaikan dengan langkah-langkah antara lain. 1. Proses pemecahan masalah umum. 2. Pertimbangan. 3. Kreativitas top manajemen.
Selanjutnya itu kepastian risiko dan ketidakpastian. Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinum dengan kondisi pasti pada suatu titik ekstrim dan kondisi suatu tidak pasti pada titik ekstrim lainnya. Keputusan yang diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di mana mendatang, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan secara ilmiah, harus dilakukan langkah-langkah yang logis dalam pertimbangan membuat keputusan. Resiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untuk untung dan ruginya. Kondisi ketidakpastian di masa mendatang juga perlu diestimasi berdasarkan tren atau pola kejadian di masa mendatang. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.